kasih ya Bapa di surga, sungguh kami boleh tenang di dalam Tuhan, di dalam segala keadaan kami, sebab Engkau Allah yang Maha Kuasa yang telah menyatakan diri-Mu lahir sebagai manusia 2000 tahun yang lalu, semata-mata untuk membuktikan betapa besar kasih-Mu atas kami semuanya, kasih-Mu atas dunia ini, sehingga Engkau beri berkenan hadir dalam wujud bayi yang kudus. Dan hari ini kami, seluruh umat-Mu di seluruh dunia, sedang memperingati satu keajaiban yang luar biasa bagi dunia. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini, kami tetap percaya Tuhan Maha Kuasa di atas segalanya. Karena itu kami bersuka cita, tetap bersuka cita dalam syarakat kami. Terima kasih ya Bapa surga, dan sebentar kami akan sambut firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami. Dalam firman-Mu memberikan penghiburan bagi setiap kami. Firman-Mu membuka pengharapan yang baru bagi kami. Firman-Mu membawa damai dan sejahtera bagi setiap kami semuanya. Rabbi Hamba dan seluruh umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang mengikuti live streaming, Tuhan memberkati semuanya, menjamah semuanya. Terima kasih Bapa surga. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom Ibu Bapak. Saudara hari ini bersukacita, berbahagia. Haleluya. Ya. Saudara, ini hari sukacita bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Dan bukan hanya umat Kristen sebenarnya, tetapi seluruh umat manusia harus bersukacita. Karena apa? Karena hari ini seluruh dunia memperingati hari yang sangat luar biasa ajaib, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi ini telah berkenan ya hadir dalam pribadi manusia Yesus Kristus dalam wujud manusia yang dilahirkan ya sebagai bayi yang kudus. Haleluya. Dan hari ini kita peringati bersama-sama. Sekalipun tidak semua jemaat bisa hadir berhimpun di sini, namun seberapa yang hadir kita semuanya, saya percaya saudara semuanya bersukacita. Haleluya. Ya. Haleluya. Dalam perayaan Natal yang luar biasa tahun ini, saudara, kita panitia atau gereja kita telah menetapkan satu tema yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan ayat 11. Saya akan bacakan ya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Di situ tertulis, "Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Namun saya akan baca lengkapnya pada ayat 10 demikian. "Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Haleluya. Saudara, perasaan takut itu adalah perasaan yang wajar, mengindikasikan bahwa kita ini masih sehat. Kalau saudara masih punya rasa takut, itu berarti saudara masih sehat. Amin. Iya, jiwanya masih sehat. Haleluya. Karena itu hari ini katakan pada pikiran saudara, bersyukur kalau masih punya rasa takut. Ya, haleluya. Bersyukur ya, karena apa? Itu membuktikan bahwa saudara masih sehat. Saudara Tuhan, ya. Namun jika ketakutan itu berlebihan atau disebabkan oleh hal-hal yang memang menciptakan perasaan takut, saudara, itu memang wajar. Tetapi dalam situasi yang membuat seseorang takut, pada waktu itu para gembala yang ada di padang di Bethlehem, pada tengah malam tiba-tiba datanglah malaikat ya, yang datang kepada mereka. Dan itu malaikat itu bersinar terang ya, apalagi pada waktu itu belum ada listrik, saudara.
Jadi ketika ada sesosok yang menyerupai manusia datang mendekat dan bersinar terang, saudara, mereka tentu ketakutan, saudara. Itu wajar. Dan ketika mereka, para gembala ini merasa ketakutan, maka malaikat itu berkata, jangan takut. Nah, ini luar biasa, ya. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ya. Jangan takut. Mengapa? Malaikat itu berkata jangan takut, sebab ada alasannya, yaitu sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, jadi Natal itu bukanlah hanya melulu, ya, milik keluarga daripada Yusuf, ya. Natal itu juga bukan melulu milik kota, yaitu kota Bethlehem di mana bayi itu dilahirkan. Tetapi malaikat ini berkata bahwa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, seluruh bangsa. Yang pertama-tama bangsa Israel, dan yang berikutnya adalah seluruh bangsa di dunia. Haleluya. Termasuk hari ini Indonesia harus mendengar, ya. Natal ini diperuntukkan juga untuk bangsa Indonesia. Yang percaya tepuk tangan, ya, saudara kasih Tuhan, ya. Nah, kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini, yaitu 2050, 2050, ya. Maaf, 2000, ya, hampir 2000 lah pokoknya, 2000 tahun yang lalu, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Saudara, kepercayaan umat Yahudi, mereka mempercayai akan janji Tuhan. Janji tentang apa? Yaitu janji tentang akan diutusnya Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Saudara, mereka menantikan sejak hukum Taurat ditulis oleh Musa, kemudian dilanjutkan oleh para nabi Israel, semua menjanjikan tentang akan lahirnya Sang Juru Selamat, yaitu Mesias di kota Bethlehem. Saudara, kalau saudara lihat, ya, nubuat-nubuat yang sudah disampaikan, tentu di dalam hukum Taurat sudah ada juga, tapi saya tidak akan sampaikan semuanya. Saya akan baca beberapa saja yang penting dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima ayat Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-9, ya. Yesaya pasal ke-9 ayat yang kelima, ya. Saya akan baca demikian. Nabi Yesaya hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ini memberitakan tentang akan hadirnya Sang Mesias yang menjadi pengharapan dunia itu. Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Yang pertama, penasehat ajaib. Yang kedua, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yang keempat, Raja Damai. Tepuk tangan, saudara. Yang hadir dalam malam Natal 2000 tahun yang lalu itulah nama-nama yang sudah disebutkan tadi, yaitu penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Karena itu setiap orang yang menyambut Natal akan menerima damai, sejahtera, bahkan sukacita dalam hati dan dalam hidupnya. Natal membawa kebahagiaan atas umat manusia. Di tengah-tengah kegalauan, di tengah-tengah pandemi sekalipun, Natal memberikan damai dan sukacita. Karena apa? Ini damai dan sukacita yang berasal dari Sang Maha Kuasa, saudara, yang tidak bisa dihalangi oleh keadaan apapun. Saudara, maka seluruh umat Israel yang menantikan hal ini, mereka bersukacita. Pertama-tama para gembala yang ada di padang belantara, mereka bersukacita luar biasa. Apa yang mereka harapkan rupanya memang sudah digenapi.
dalam malam Natal ini. Dan saudara, mereka juga bertanya-tanya di manakah bayi ini dilahirkan? Ya. Nah, saudara, Alkitab Nabi Mika juga sekitar abad ke-8 sebelum Masehi juga menuliskan tentang di mana bayi Natal ini dilahirkan. Tidak sembarangan, karena Allah di surga sudah menetapkan, memilih mulai dari Abraham sampai kepada bangsa Israel untuk menurunkan Mesias. Jadi Mesias ini tidak diturunkan kepada segala bangsa, tidak. Ditetapkan oleh Tuhan sendiri dari Abraham sampai kepada bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel dipilih satu suku, yaitu suku Yehuda. Dari suku Yehuda dipilih satu keluarga, yaitu keluarga Isai. Dari keluarga Isai dipilih lagi satu keluarga, yaitu keluarga Daud. Saudara, dan bayi yang dilahirkan itu harus menjadi keturunan Raja Daud. Saudara kasih Tuhan, dan itu dilahirkan di kota Daud, yaitu Bethlehem. Bisa kita cek, bisa kita baca dalam kitab Nabi Mika, ya. Nabi Mika pasal yang ke-5, kitab Nabi Mika pasal yang ke-5, ayat yang pertama saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mengapa Natal begitu penting, saudara? Mengapa Natal begitu spektakuler? Karena apa? Yang dilahirkan dalam malam Natal itu bukan sembarang bayi, saudara. Ya, ya, dia adalah Sang Firman yang dikandung oleh seorang perawan. Jadi saya mesti sampaikan kepada setiap orang, ya, mengapa bayi Yesus disebut bayi kudus? Karena apa? Dia dikandung benar-benar kudus. Kudus dalam arti apa? Ketika Maria mengandung bayi Yesus, dia dalam keadaan perawan. Tidak ada seorang ibu, tidak ada seorang ibu di dunia ini dimanapun berada, waktu mengandung seorang bayi itu dalam keadaan perawan. Hanya perawan Maria, ya, yang mengandung bayi Yesus dalam keadaan perawan, saudara. Dan anak perawan itu melahirkan. Belum pernah ada anak perawan melahirkan. Seorang ibu yang melahirkan pasti tidak perawan. Tapi Maria ketika dia melahirkan, dia masih tetap perawan. Ini luar biasa. Dan dilahirkanlah bayi ini, sudah disebutkan, di kota Bethlehem, yaitu kota kelahiran Daud. Bayi ini dilahirkan. Kok bisa begitu, saudara? Padahal kita tahu Yusuf dan Maria, mereka tinggal di sebuah desa atau kota kecil yang bernama Nazaret di daerah Galilea, kurang lebih 200 km dari Yehuda, saudara. Tetapi karena memang firman Tuhan ini harus digenapi, maka Yusuf dan Maria, ya, harus melakukan perjalanan yang jauh dari Galilea menuju ke Yehuda. Dan mereka akhirnya menginap di kota Yehuda. Kita semuanya tahu mereka tidak mendapatkan penginapan, ya. Mereka tidak mendapatkan homestay, tetapi mereka terpaksa menginap di kandang domba, saudara. Karena memang penginapan pada waktu itu memang setiap orang, ya, harus datang ke kota mereka masing-masing di mana nenek moyang mereka berasal, dan mereka harus melakukan pencacahan jiwa. Kasih Tuhan, ya. Dan ini untuk menggenapkan firman Tuhan. Jadi bayi Yesus itu dilahirkan di sebuah kota Bethlehem. Ini jelas. Kasih Tuhan. Dan semuanya tepat seperti yang disampaikan oleh nubuat para nabi. Saudara kasih Tuhan, ya. Dan siapakah yang dilahirkan itu? Saya ulangi kembali. Malaikat ini berkata, kembali kita lihat dalam Lukas pasal yang kedua tadi, ya. Ya, dalam Lukas pasal yang kedua ayatnya yang ke-11 tadi, saya akan baca ulang, saudara, ya. Malaikat menyebutkan demikian. Lukas pasal 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat.
yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Saudara harus perhatikan, seluruh dunia harus mengerti. Yang pertama kali menyebut Yesus itu Tuhan bukan orang Kristen. Bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak pernah mengangkat Yesus itu jadi Tuhan. Tetapi karena apa? Orang Kristen menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Dari yang pertama malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah bayi itu, Firman yang telah menjadi manusia. Saudara, dia adalah juru selamat umat manusia. Saya kasih dalam Tuhan, karena itu tidak perlu takut kita dalam menghadapi situasi apapun. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut, saudara? Ya, mengapa kita tidak perlu takut? Karena Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi saya dan saudara. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, ayat yang ke-16 ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, mengapa Yesus datang ke dunia dan mengapa Yesus harus mati ya, secara demikian, secara terkutuk, sangat mengerikan kematian Yesus ya. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan ya. Ya, hanya alasan kasih maka Yesus lahir ke dunia. Kemudian Yesus harus mati di atas kayu salib. Ada banyak orang yang mengerti mengapa Yesus harus mati dengan cara yang demikian, saudara. Cara yang mengerikan. Tidak ada orang yang punya cita-cita mati disalib, ya, dipermalukan, dipertontonkan ke hadapan khalayak lain sebagai kepada khalayak ramai seperti seorang penjahat. Bahkan ditelanjangi. Ada kemungkinan pada waktu Yesus disalibkan itu mungkin tidak pakai kain apa-apa kemungkinan, ya toh? Ditelanjangi, dicambuk, menderita luar biasa, saudara kasih Tuhan, ya. Semuanya dilakukan untuk menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara. Karena dia memikul dosa saya dan dosa saudara. Supaya di dalam Yesus, dalam Yohanes pasal 10:10b, kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Supaya di dalam Yesus Kristus kita mempunyai hidup. Bukan hanya hidup untuk hari, tapi hidup kekal. Ya. Dan bukan hanya hidup, sekedar hidup saja, tapi dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan kemurahan Allah, kelimpahan berkat-berkat Allah. Itulah kehendak Allah untuk kita nikmati dalam hidup ini. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan, saudara. Maka itu kenapa, saudara? Ya, dalam Galati pasal yang ketiga ayat 13 dan 14, Rasul Paulus menuliskan demikian untuk kita semuanya, menjelaskan mengapa Yesus harus mati dengan cara yang demikian. Saudara, Galatia pasal 3, 13 dan 14 demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, perhatikan baik-baik. Yesus Kristus telah membuat semuanya itu, memberikan dirinya mati dengan cara terkutuk, supaya kita di dalam Dia menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat itu adalah roh, saudara, amin. Dan itu diberikan untuk saya dan saudara, sehingga memungkinkan kita bisa hidup dalam damai, sukacita,
kita boleh menikmati hidup ini selama kita hidup di dunia ini dan bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, karena itu saudara jangan takut menghadapi apapun juga, jangan takut menghadapi masa depan, ya. Karena sesungguhnya Allah telah menyediakan bagi kita masa depan di dalam Kristus Yesus, ya. Allah menyediakan bagi setiap orang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya tidak boleh ikut bapaknya banyak. Ya, ya, terima Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga, ya. Mengapa malaikat tidak berkata jangan kau takut? Dan saya berkata kepada saudara semua yang mendengar khotbah saya hari ini, jangan kau takut. Alasannya ketiga, kenapa? Karena Yesus sudah memberikan kepastian bagi setiap orang yang percaya dan yang akan percaya kepadanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya kita diberi hidup kekal, kalau kita percaya Yesus diselamatkan, dibenarkan dan diberikan hidup yang kekal, tetapi diberi kepastian untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memiliki kepastian ini. Sebab syarat untuk menerima keselamatan hidup kekal dan kepastian masuk surga, yaitu kalau kita percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Dan Yesus telah menggenapi semua janjinya itu yang diucapkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yesus berkata demikian, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Ini satu ayat yang satu janji Tuhan yang sudah bukan janji yang asing buat kita semuanya. Tapi hari ini kita perlu baca dan renungkan kembali, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik, ya. Sebelum Yesus mati, disalibkan, jauh hari sebelumnya Yesus sudah berkata kepada para murid dan kepada kita semuanya hari ini yang hadir di sini dan dimanapun berada, saudara mendengar khotbah saya, ya. Jangan gelisah hatimu, tidak perlu ada kegoncangan, tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada keraguan-raguan, ya. Nanti kalau aku mati masuk mana? Saudara, saya pastikan, kalau saudara tetap di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang saudara harapkan itu adalah satu kepastian. Hidup kekal yang saudara yang telah terima dalam Yesus itu adalah satu kepastian, ya. Sehingga setiap orang yang dipanggil Tuhan yang di dalam Yesus Kristus, makanya saya tuliskan berbahagialah. Amin. Berbahagia orang-orang mati yang dalam Tuhan, karena apa? Mereka masuk ke dalam tempat perhentian yang kekal, ya. Damai yang sempurna, damai yang sejati, sukacita yang sejati, di mana setiap orang mengharapkan kesana, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang percaya pada Yesus dijamin masuk surga. Ada yang amin? Setiap orang yang percaya Yesus dijamin masuk surga. Sebab, ya, saudara semuanya yang sudah terima Yesus dan memberi diri baptis, saudara sudah menjadi warga kerajaan surga. Saudara sudah berpindah dari dalam maut masuk ke dalam hidup yang kekal. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20, saudara adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Karena itu jangan ada yang bersedih. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus jangan pernah bersedih, jangan pernah berduka cita, jangan pernah takut menghadapi apa juga. Kenapa? Saudara ditetapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di surga saudara bukan keleleran, tidak gelandangan. Yesus pergi ke surga. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Makanya saya katakan, ya, orang Kristen siapapun saudara, sekalipun saudara tinggal di tempat yang sederhana, paling sederhana di dunia sekalipun, saya sebenarnya tidak terlalu, ya, merasa kasihan. Kan apa?
Kalau saudara dalam Kristus Yesus, saudara setia pada Kristus Yesus, saudara adalah orang-orang kaya. Kenapa? Rumah saudara di surga, lantainya dari emas, dindingnya dari batu-batu permata. Di sana ada sukacita yang kekal luar biasa, saudara. Jalannya saja aspalnya dari emas, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya. Tapi saudara sementara hidup, ya mungkin di tempat yang sederhana, tidak apa-apa. Ya, malam-malam sambil saudara mungkin, ya sambil layar-layar saudara bisa nyanyi itu ya. Rumahku ada di dalam surga. Amin. Jangan saudara nyanyinya begini. Yang nasib, mengapa begini? Hidup hanya sekali, penuh penderitaan. Jangan sampai ada orang Kristen yang nyanyi begini saudara, menggerutu dapat Tuhan. Karena sesungguhnya saudara di dalam Kristus Yesus adalah warga kerajaan surga, dan saudara mempunyai hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Yang terakhir, haleluya. Ya, terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, mengapa kita diperintahkan untuk jangan takut hari saudara? Ya, jangan takut saudara. Karena Yesus berjanji bahwa ya tidak lama lagi Dia akan datang untuk menjemput saya dan saudara. Siapa yang mau siap-siap dijemput oleh Tuhan Yesus? Hanya 1, 2 saja. Yang lain tidak siap dijemput. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 lagi ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ada orang Kristen yang menggebu-gebu pengen masuk surga. Kalau nanti kamu pengen masuk, pasti aku pengen masuk surga. Kalau ditanya lagi, ya, kalau seandainya sekarang dijemput Tuhan, kamu sudah siap? Oh, jangan dulu. Jangan dulu, aku belum menikah, aku belum keliling dunia, aku belum gini, dan macam-macam saudara. Ya, ya, jangan khawatir, Tuhan akan jemput saudara malam hari ini, amin. Ya. Tapi kita harus siap-siap apapun berikan saudara. Ya, maksudnya Dia akan datang kembali ke dunia ini, saudara. Di akhir zaman, di tengah gejolak, ya, yang akan menimpa seluruh dunia. Di tengah kesulitan yang akan menimpa bangsa-bangsa seluruh dunia, yang diperlukan hanya juru selamat. Saudara punya uang banyak, tidak akan bisa menolong. Saudara punya rumah mewah, tidak akan bisa menolong. Saudara punya mobil mewah, tidak akan bisa menolong. Saudara punya apapun di dunia tidak akan bisa menolong saudara. Ya, ketika seluruh dunia akan diperhadapkan dengan himpitan yang luar biasa. Ketika Antikris berkuasa ke seluruh dunia, saudara, ya, kesusahan akan melanda setiap manusia. Sekasih Tuhan. Dan yang diinginkan oleh setiap manusia, yang dibutuhkan oleh setiap manusia hanya satu sebenarnya, keselamatan, juru selamat. Siapakah juru selamat yang sebenarnya? Saudara? Nah, saya minta saudara harus waspada. Ya. Ya, saya yakin bahwa memang ini kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak akan lama. Dan untuk itu harus siap-siap. Dunia ini akan menuju kepada satu pemerintahan dunia yang baru. Ya, pada satu pemerintah. Ya. Dan dunia akan mengharapkan satu pemimpin dunia yang akan mereka mengharapkan bisa menyelamatkan dunia. Dan akan tampil juru selamat, ya. Juru selamat yang palsu. Antikris akan memasang microchip, ya, sebagai tanda miliknya di dahi dan di tangan. Sekarang setiap orang dibiasakan untuk kemana-mana, bahkan ke gereja saja dicek suhu tubuhnya. Saudara, itu saya curiga itu untuk membiasakan manusia untuk nanti, ya, mengecek tanda antikris. Sebab microchip nanti akan dipasang di dahi atau di punggung tangan, saudara. Saudara sedang Tuhan, ya. Namun itu tidak akan bisa menolong.
dunia akan mengalami kekacauan yang luar biasa, dan dunia membutuhkan juru selamat. Dan puji Tuhan, Yesus berkata ketika Yesus naik ke surga, saudara, perhatikan dalam Kisah Para Rasul, ya, Yesus sudah membuktikan kebenaran perkataannya. Yesus sudah naik ke surga. Dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat berikutnya saya akan bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita umat Tuhan menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dari surga. Dan nanti anak-anak Allah, yaitu setiap orang Kristen, akan dinyatakan, ya, keberadaannya, identitasnya. Ketika Tuhan memerintahkan penghulu malaikat meniup sangkakalanya, maka setiap orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, dan setiap orang yang masih hidup sampai pada waktu itu akan diubahkan dalam sekejap dan akan mengenakan tubuh kemuliaan. Kita akan bersinar, dunia akan melihat kita, ya, dalam penampilan yang berbeda. Saudara, makanya kenapa Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain mereka tidak takut menghadapi hukuman mati karena nama Yesus. Karena mereka memiliki pengharapan yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah naik ke surga, ya. Dan hari ini sampai hari ini Yesus masih tinggal di surga. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-321, ya. Kisah Rasul pasal 321, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Sampai sekarang Kristus masih tinggal di surga sampai waktunya nanti, ya, ketika dia harus turun untuk menyelamatkan umat manusia dan akan mendirikan kerajaan di muka bumi, kerajaan ada di muka bumi ini, dan kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan orang-orang kudus. Karena itu Natal adalah berita sukacita, ya, yang harusnya mengikis segala rasa takut kita. Karena apa? Yesus yang telah menang atas segalanya, bahkan menang atas kematian, ya, dia hadir dalam perayaan Natal kita malam hari ini. Bukan hanya malam hari ini, tapi dia hadir dalam kehidupan kita setiap hari oleh Roh-Nya yang menyertai kita. Sebab kita menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Haleluya. Karena itu hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali tekankan, jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir menghadapi apapun juga, menghadapi masa depan dan sebagainya, ya. Jangan gelisah, jangan bimbang. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita semuanya, bersukacitalah dalam Tuhan, berbahagialah, ya, berialah dalam Tuhan. Karena apa? Engkau punya masa depan yang luar biasa dalam Tuhan. Katakan kepada diri kananmu, hai, bersukacitalah, sebab engkau punya masa depan yang luar biasa, mulia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri, kita naikkan satu pujian, ya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan.
Sembah dan puji Dia.